Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi sekarang Evan mau ngebahas tentang ceritanya si Andri. So buat kalian yang belum subscribe ke channel Evan, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari Evan. Dan buat kalian juga yang mau join ke grup WhatsApp Evan akan kasih link grupnya di description box di bawah. Oke, langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama gue Indra. Umur gue 20 tahun. Gue 2 bersaudara. Dan gue anak bungsu. Kakak gue 21 tahun umurnya. Gue sama kakak gue beda 1 tahun. Gue kuliahnya satu kampus sama kakak gue. BTW kakak gue laki-laki. Gue nyesel sekampus sama kakak gue. Karena apa-apa selalu diawasi. Bahkan gue pacaran aja gak boleh. Katanya nanti kalau lu udah kerja baru boleh pacaran. Dan itu setiap terulang-ulang ketika gue deket sama cewek. Setiap istirahat, gue selalu berdua. Bahkan kata orang-orang, gue kembar sama kakak gue. Dari mulai basket, paskibra, futsal, gue setim sama dia. Dan pulang pergi sama kakak gue. Singkat cerita, waktu itu ada kerja kelompok yang diharuskan gue pulang malam banget. Dan lu tahu, kakak gue marah-marah karena gue pulangnya di atas jam 9. Jam 9 malam. Abis pulang, gue dimarahin depan pintu. Gue belum masuk ke rumah. Gue masih di depan pintu. Lalu kakak gue ngebuka dan dia marah-marah. Kata kakak gue, lu tuh ya, ada yang paling gak bisa diatur. Ngapain pulang sampai larut malam gini ya? Ngapain aja emang? Kerja kelompok sampai malam banget. Enggak sekalian aja pulang subuh sana. Udah, hari ini lu gak usah balik ke rumah. Nginep aja sana sama temen lu tuh yang tadi kerja kelompok sampai malam. Alhasil, gue jalan kaki ke tempat temen gue. Dan itu lumayan jauh. Gue jalan hampir 2 jam. Akhirnya gue sampai juga di rumah temen gue. Gue ketuk pintunya dan temen gue kaget. Kok lu ngapain malam-malam kesini lagi? Katanya tadi lu dimarahin sama kakak lu, makanya lu pulang cepet. Terus kenapa lu balik lagi ke sini? Gue sambil nangis bilang kayak ke temen gue kayak gue diusir gara-gara sampai rumah lebih dari jam 9. Gue gak boleh balik sama kakak gue. Padahal gue tadi cepet-cepet pulang. Ya udah, lu masuk aja, mandi sana pakai baju gue. Abis itu sarapan langsung tidur ya. Sekalian temenin gue. Akhirnya gue masuk, mandi dan makan. Abis itu gue ngelamun, memikirkan kata-kata omongan tadi kakak gue. Karena kakak gue sebelumnya gak sampai semarah itu. Gue mandi dan gue makan. Entah beberapa menit kemudian ada suara motor di depan gerbang rumah temen gue. Pas gue lihat dari jendela ternyata kakak gue. Abis itu kakak gue nelpon gue sambil marah-marah. Sambil marah-marah gak jelas pokoknya. Kayak, sini lu, kakak udah di depan. Udah di depan rumah temen lu, buruan sini. Gue yang kaget, langsung minta izin ke temen gue untuk pulang. Akhirnya temen gue yang nganterin ke depan. Habis itu
kakak gue marah-marah ke gue dan temen gue ngebelain gue. Alhasil temen gue kena marah sama kakak gue. Denger ya, gue kakaknya dia. Lu siapanya dia berani-beraninya ngelarang-ngelarang kayak gitu? Hah? Bela-belain dia, lu siapanya dia? Temen gue bilang sambil ngegas. Mana ada kakak kayak gitu. Harusnya lu sebagai kakak jaga adeknya, bukan malah dimarahin terus menerus. Lu tahu adek lu jalan dari rumahnya sampai ke sini 2 jam. Lu nggak kasihan apa? Sebagai kakaknya, lihat adeknya jalan jauh-jauh begitu. Dan kakak gue cuman bisa diem digituin sama temen gue. Lu tahu kakak gue nggak berkata sepatah pun gara-gara denger omongannya temen gue. Di situ gue mikir mungkin kakak gue prihatin karena gue udah jalan hampir 2 jam. Singkat cerita, gue sama kakak gue udah sampai rumah. Tiba-tiba kakak gue bilang, sekali lagi lu pulang malam, jangan harap balik lagi ke rumah ini lagi. Gue yang sakit hati atas perkataan dia. Akhirnya gue ke kamar dan tidur. BTW, orang tua gue udah cerai. Jadi gue tinggal sama kakak gue doang berdua. Besoknya aku berangkat ke kampus dan menjalankan hari-hari seperti biasanya. Namun aku curiga sama kakak aku karena pas di rumah ada temen dia dan temennya kayak aneh gitu penampilannya. Kayak cowok tapi gue lihat di mukanya dia pakai lipstick dan ya maybe pakai bedak sedikit, gue nggak tahu lah. Tapi jujur dia sama gue tuh gantengan dia. Kata kakakku dia mau nginep di sini. Ya gue iyain aja. Setelah ada dia, sikap kakak gue berubah total, bahkan drastis. Dia jadi penyayang ke gue dan temennya itu baik banget. Malah kayak gue dianggap anaknya sendiri sama temen kakak gue. Tapi pas malam gue denger kalau kakak gue manggil sayang ke temen cowoknya. Gue kira dia lagi teleponan sama ceweknya. Biasanya dia kayak gitu. Ternyata enggak. Gue intip di jendela dan bener aja. Ternyata dia lagi romantisan sama temennya dia. Maksud gue sama temennya dia. Gue kaget dan gak percaya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan temen kakak gue pulang hari itu. Hari itu hari Minggu. Jadi libur untuk ke kampus. Pas sorenya setelah dia pulang, gue nanya ke kakak gue, "Kak, kemarin kenapa mesra banget sama dia? Gak geli apa?" Kakak gue yang kaget. Dia bilang, "Mesra gimana maksudnya?" "Iya kak, tadi malam gue lihat kakak sama dia begituan." Gue merasa kayak aneh aja gitu kak. Emang enak ya kak rasanya sama cowok lagi? Gue dengan polosnya berkata begitu dan kakak gue malah narik gue ke kamarnya. Dan gue dipaksa. Gue dipeluk di belakang. Gue merasakan anunya dia berdiri dan hangat di pantat gue. Anunya dia digesek-gesek ke gue. Ya dipaksa. Aku berusaha di sana untuk berontak. Namun gue nggak bisa karena tenaga kakak gue lebih gede daripada gue. Lalu
Tiba-tiba gue disuruh duduk di pangkuannya dan disuruh goyang. Gue yang geli langsung lari dan keluar. Dalam hati gue, gile punya kakak. Ke adeknya sendiri kayak gini. Dari situ setelah beberapa jam kemudian gue masuk lagi ke rumah dan gue jadi canggung sama kakak gue. Dan sampai sekarang dia kayak malu kalau ketemu sama gue. Bahkan untuk makan bareng juga dia kayak malu-malu. Terus di situ gue curiga dan gue berani untuk ngelawan kakak gue. Gue datangin tuh temen cowoknya kakak gue tanyain, lu siapanya dia, lu siapanya kakak gue. Tiba-tiba temen kakak gue bilang kayak gini, kenapa lu masih kecil, masih bau kencur, gak usah ikut campur urusan orang dewasa. Gue dibilangin kayak gitu sama dia. Dari situ karena gue emosi, gue dorong dia dan tiba-tiba dia bilang, kenapa lu gak terima? Gue gituin, inget ya, kakak lu sama gue tuh ada hubungan. Lu jangan ngalangin hubungan gue sama kakak lu. Karena ketika lu ngalangin gue sama kakak lu, gue bisa nyingkirin lu. Kayak gue di situ cuman diem dan anjing lu, gue bilang homo lu. Dan dari situ teman kakak gue nyerita ke kakak gue dan alhasil ya gue dimarahin. Katanya nggak sopan lah, nggak ngehargain yang lebih tua lah, bla 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 lah. Lah, gue udah cabut. Dari situ gue keluar kampus, gue kerja dan sampai sekarang gue nggak ketemu sama kakak gue sendiri. So guys, pesan dari Evan untuk cerita kali ini, kalau lo punya kakak cowok, mending lo perhatiin deh baik-baik. Apakah dia normal atau ya kayak gitu. Nah, lo sebagai adeknya harusnya lo tahu sikap kakak lo. Dan ya pesan dari gue tuh kayak gitu doang sih. So buat kalian yang pengen dengerin lagi cerita dari Evan, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian dapat updatean terbaru cerita dari Evan. Oke? See you next time by video. Dadah.